Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jansen Siagian dengan NIM 120 130 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020 dari kelompok 8 PKTM. Di sini saya akan membuat sebuah resume mengenai latihan kepemimpinan dan manajemen organisasi atau LKMO. Yang pertama yaitu latihan kepemimpinan, yang dimana pematerinya dibawakan oleh Bang Dede Wahyuda. Pimpin. Kata pimpin merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Mimpin yaitu membimbing atau menuntun. Dipimpin yaitu orang yang sedang dituntun. Pemimpin yaitu orang yang menuntun atau membimbing orang lain. Yang selanjutnya itu pimpinan yaitu kekuasaan tertinggi atau jabatan tertinggi. Bakat dasar dari seorang pemimpin ada 9, yaitu antusiasme, yang kedua integritas, yang ketiga kemampuan memutuskan, yang keempat kekuatan fisik dan susunan syaraf, yang kelima kepercayaan, yang keenam inteligensia, yang ketujuh keterampilan mengajar, yang kedelapan keramah tamahan, dan yang kesembilan memiliki arah dan tujuan. Asas kepemimpinan ada 2, yaitu sikap dasar. Sikap dasar itu konsisten dan konsekuen, mengayomi dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggotanya. Yang kedua sikap yang wajib dikembangkan, yaitu adil, bijaksana, inisiatif, percaya diri, karismatik, ulet, komunikatif, jujur, berani, mawas diri, dan mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Asas norma kepemimpinan. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua di depan memberi teladan, di tengah membangun kemampuan tekad dan prakarsa, di belakang memberi dorongan. Selanjutnya itu kemampuan evaluasi, jujur, bertanggung jawab, terbuka dan berani, ikhlas, bersedia, dan rela. Yang selanjutnya itu sederhana dan tidak berlebihan. Lalu selanjutnya itu memutuskan dengan tepat dan cepat, dan menentukan prioritas. Teknik kepemimpinan ada 2. Teknik kepemimpinan ada beberapa, yaitu yang pertama teknik pematangan atau penyiapan pengikut. Yang pertama, teknik dalam menerangkan sesuatu secara faktual ke anggota dengan tujuan meyakinkan. Yang kedua, teknik propaganda, yaitu sebuah teknik untuk mempengaruhi anggota agar dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin. Selanjutnya itu teknik human relations, yaitu sebuah teknik pemberian dorongan agar orang yang dipimpin mau bergerak. Selanjutnya itu teknik teladan atau pemberian contoh yang bisa dibagi menjadi aspek negatif dan dalam aspek positif. Teknik persuasi yaitu pemberian perintah. Teknik berkomunikasi, teknik penyediaan fasilitas-fasilitas. Fungsi kepemimpinan memanajemen sebuah organisasi dalam ada beberapa hal. Yang pertama, mengambil keputusan, memotivasi, visi, mengendalikan, dan manajemen organisasi. Tipologi kepemimpinan umum atau cara seseorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya. Yang pertama ada otokritis atau terpusat dalam pemimpin, yaitu gaya ini umumnya ditandai dengan banyaknya pemberian perintah. Yang selanjutnya yaitu ada birokratis, yaitu keketatan pada pelaksanaan prosedur.
memimpin dengan berdasarkan aturan. Yang selanjutnya yaitu demokratis. Demokratis yaitu kesederajatan, konsultatif atau partisipatif untuk mendapatkan keputusan. Yang selanjutnya itu bebas, dilimpahkan sepenuhnya kepada anggota untuk menentukan tujuan serta cara untuk mencapainya. Dari materi pertama dapat kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seseorang pemimpin mendorong orang yang dipimpin untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dan mengarahkan kepada tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, pemimpin dan kepemimpinannya membutuhkan sifat dasar dan sifat tertentu yang sesuai dengan situasi. Materi yang kedua yaitu manajemen organisasi, yang dimana pematerinya yaitu Bang Arbi Aditya. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Ada beberapa aspek yang mengatur seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, yaitu manusia, metode, mesin, dan material. Yang dimana dari keempat aspek ini manusialah yang dapat mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif, karena manusia memiliki sumber daya yang tak terbatas. Jika dikembangkan, yaitu selanjutnya pengalaman, karena manusia sudah memiliki pengalaman pada masa lampau. Perkiraan untuk masa yang akan mendatang. Psikologi, ketika memiliki rasa empati dan rasa kepedulian kepada sesama. Organisasi yaitu sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan terstruktur dan sistematis dalam suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan. Kesimpulannya, pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien pada sekumpulan orang untuk menjalin kerjasama dengan terstruktur dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah pemimpin itu pengetahuan, pengalaman. Yang kedua, tim atau anggota, potensi kekuatan. Aktivitas manajemen yaitu yang pertama adalah planning yaitu tahap awal, ialah kita merencanakan tujuan yang efektif dan efisien, dapat berasal dari tim dan hasil evaluasi sebelumnya. Selanjutnya itu organizing atau dapat diartikan sebagai pembagian tugas. Yang selanjutnya itu actuating, yaitu artinya aksi dari rencana dan pembagian tugas. Yang selanjutnya itu controlling yaitu melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan. Cara penetapan tujuan, yang pertama parameter sukses yang bisa diukur. Yang kedua, variabel yang tersedia pada saat ini. Yang ketiga yaitu analisis SWOT dari potensi yang ada. Cara penetapan visi ada dua, yaitu antisipasi pengembangan masa depan. Yang kedua, melihat capaian strategis yang memungkinkan. Selanjutnya itu manajemen sumber daya anggota. Ada tiga, yaitu yang pertama rekrutan anggota, yang kedua regenerasi, yang ketiga yaitu suksesi.
Karakteristik organisasi yang efektif ada 8, yaitu prinsip, tujuan, sasaran yang jelas. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, kerjasama dan komunikasi. Yang kelima, prosedur kerja. Yang keenam, kepemimpinan. Yang ketujuh, pengembangan individu. Dan yang kedelapan, ikatan hati. Sekian dari hasil yang dapat saya sampaikan pada pertemuan LKMO atau latihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Sekian, terima kasih. Selamat malam.